Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game, episode pertama. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode pertama ini menceritakan beberapa warga Korsel yang memiliki kehidupan kurang mapan dan terlilit hutang yang besar. Akhirnya mereka pun mulai tergiur datang ke sebuah permainan dengan hadiah uang tunai yang sangat menjanjikan agar dapat melunasi hutang mereka. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Seorang anak kecil bersama teman-temannya sedang melakukan permainan yang bernama cumi-cumi. Permainan ini hampir mirip dengan permainan yang ada di daerah Jawa yang bernama sosdor. Pada permainan cumi-cumi ada dua kelompok, yang satu sebagai penyerang dan satunya lagi sebagai penjaga. Untuk memenangkan permainan ini, kelompok penyerang harus berhasil menginjakkan kakinya pada petak kepala cumi dengan melewati kelompok para penjaga. Salah satu anak yang bermain cumi-cumi pada waktu itu telah tumbuh dewasa. Orang tersebut bernama Song Gi-hun. Saat ini Gi-hun berusia 47 tahun. Gi-hun merupakan alumni SMK Daehan yang bekerja sebagai karyawan Dragon Motors dan telah di-PHK sejak 10 tahun yang lalu saat adanya restrukturisasi. Ia sempat buka usaha restoran ayam goreng, tapi sayangnya gagal. Hal itu menyebabkannya memiliki hutang ke rentenir sebesar 160 juta won dan pinjaman bank sebesar 255 juta won. Akibat kekacauan ekonomi itu, 3 tahun yang lalu membuat istrinya meminta cerai. Pernikahan Song Gi-hun dengan mantan istrinya dianugerahi seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun. Kini Gi-hun bekerja sebagai sopir dan tinggal bersama ibu kandungnya. Di pagi hari saat Gi-hun sedang makan, ibunya memberikan beberapa uang agar dia gunakan untuk membelikan seporsi ayam goreng kepada cucunya sebagai perayaan ulang tahunnya di hari itu. Namun karena uang yang diberikan dirasa kurang, Gi-hun meminta ibunya untuk menambahi. Akhirnya dia hanya bisa menambahi sedikit uang saja, sambil berkata kepada anaknya itu bahwa uang jatah yang dia berikan sudah habis untuk membayar cicilan pinjaman bank. Setelah ibunya sudah pergi bekerja, dengan nakalnya Gi-hun mencari ATM milik ibunya itu agar mendapatkan uang lagi. Beberapa saat setelah berhasil menemukan ATM tersebut, Gi-hun segera pergi ke mesin ATM terdekat untuk mengambil uang yang ada di ATM milik ibunya itu. Akhirnya setelah berhasil membuka ATM tersebut, ia segera menarik uang dengan nominal besar agar bisa dia gunakan untuk berjudi di tempat taruhan pada ajang pacuan kuda. Saat taruhan berlangsung, Gi-hun kalah di babak pertama. Namun pada ronde terakhir, ia berhasil memenangkan taruhan itu dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Saking senangnya, ia sampai memberikan tips sebesar 10.000 won kepada kasir yang melayaninya. Kemudian Gi-hun segera menelpon anaknya untuk mengabarkan bahwa ia berjanji akan membelikan makanan yang enak. Namun tiba-tiba ada debt collector muncul dan ingin menagih hutang. Mengetahui hal itu, Gi-hun langsung menutup teleponnya, kemudian bergegas kabur dari kejaran para debt collector tersebut. Karena ketakutan, saat berlari ia sempat menabrak seorang cewek. Lalu tak lama kemudian Gi-hun terpojok dan tak bisa lari kemana-mana lagi. Para debt collector itu segera meminta kepada Gi-hun untuk membayar hutangnya. Dengan terpaksa, Gi-hun harus menyerahkan semua uang yang ia miliki dari hasil menang judi sebelumnya. Namun saat ia merogoh kantong, dia sangat kaget karena uangnya tidak ada. Gi-hun baru sadar ternyata cewek yang telah ia tabrak barusan telah mengambil kesempatan untuk mencopet uangnya. Mengetahui hal itu, Gi-hun hanya bisa merengek dan menangis untuk meminta kesempatan lagi agar bisa melunasi hutangnya. Debt collector tersebut sangat kesal karena Gi-hun sudah berulang kali beralasan seperti itu. Akhirnya Gi-hun dipaksa menandatangani sebuah kontrak penjualan organ tubuhnya sebagai jaminan apabila ia tidak berhasil melunasi hutangnya lagi. Saat para debt collector itu mau pergi, Gi-hun sempat meminta hutang lagi sebesar 10.000 won untuk mentraktir anaknya yang sedang berulang tahun. Sempat pula dia juga meminta kembali uang yang telah Gi-hun berikan kepada kasir pada waktu sebelumnya. Sebelum mentraktir anaknya, Gi-hun menyempatkan diri untuk memberikan hadiah boneka dari mesin capit. Namun karena dia payah memainkan mesin tersebut, ia dibantu seorang anak kecil untuk mendapatkan boneka tersebut. Setelah itu akhirnya Gi-hun mentraktir anaknya. Dia mentraktir anak perempuannya yang bernama Ga-young di pinggir jalan. Walau terlihat tidak begitu mewah, anaknya sudah sangat bahagia.
Lalu Gyun berjanji kepada Gayong jika tahun depan di saat hari ulang tahunnya, ia akan mengajaknya ke tempat makan yang lebih mewah lagi, sambil memberikan hadiah boneka yang telah ia beli. Seusai mereka berdua makan bersama, Hyun mengantarkan Gayong pulang ke rumah ibunya. Terlihat mantan istrinya telah menunggu di depan rumah. Setelah itu, Hyun segera menyerahkan Gayong kepada wanita tersebut, dan Hyun pun segera pulang ke rumah juga. Saat perjalanan pulang, dia tertinggal jadwal kereta, sehingga dengan kecewa Hyun harus menunggu untuk menanti jadwal kereta berikutnya. Tiba-tiba datang seorang pria asing mendekatinya. Pria itu mengajak Hyun untuk melakukan permainan yang bernama Dakji. Orang itu menawarkan hadiah sebesar 100.000 won jika Hyun berhasil membalikan kartu Dakji. Begitu pula sebaliknya. Jika Hyun tidak berhasil, maka ia harus gantian memberikan hadiah uang sebesar 100.000 won kepada orang tersebut. Karena jiwa Hyun merupakan jiwa seorang pemain judi, ia pun berani melakukan permainan itu. Namun dalam permainan sesi pertamanya, Hyun kalah sehingga ia harus membayar orang itu sebesar 100.000 won. Tapi karena Hyun tidak memiliki uang sama sekali, orang tersebut malah menamparnya sebagai ganti uang yang tidak bisa Hyun bayarkan. Hyun pun jadi kesal. Kemudian ia memutuskan melanjutkan permainan itu lagi dan lagi. Sayangnya meski sudah mencoba berkali-kali, Hyun tidak bisa menang, membuatnya terkena tamparan secara terus-menerus. Lalu dengan mempertaruhkan keyakinan, akhirnya Hyun berhasil memenangkan satu ronde terakhir, dan ia pun segera bersiap untuk ganti menampar wajah orang itu. Namun dengan santainya orang tersebut menahan tamparan Gi-hun dan malah memberikan uang 100.000 won kepadanya. Gi-hun kesal karena ia tidak bisa membalas tamparan orang itu. Tapi karena ia mendapat uang cukup banyak, Gi-hun pun bisa menerimanya. Kemudian orang itu menawarkan permainan dengan hadiah yang lebih besar, bahkan bisa dibilang sangat besar, di mana jika Gi-hun berhasil memenangkan permainan selanjutnya, ia bisa melunasi hutang-hutangnya selama ini. Tampaknya orang itu telah mengetahui identitas Gi-hun mengenai hutang yang ia punya. Gi-hun pun terkejut dengan permainan yang dimaksud. Lalu orang itu memberikan sebuah tiket dengan lambang lingkaran, segitiga, dan kotak yang dibaliknya berisi nomor telepon. Tidak lama setelah itu, orang tersebut pergi meninggalkan Gi-hun sendirian. Saat berjalan pulang, Gi-hun menyempatkan diri untuk mampir membeli dagangan seorang ibu dari salah satu teman dekatnya saat masih kecil yang bernama Sang-woo. Saat membeli ikan, ibunya Sang-woo memberitahu bahwa anaknya telah kuliah di luar negeri dan mendapatkan pekerjaan di sana. Tampaknya ibu Sang-woo sangat merindukan anaknya tersebut karena sudah lama tidak pulang ke rumah. Mendengar hal itu, Gi-hun segera membayar makanan yang ia beli sembari berucap jika dia menemui Sang-woo nanti, ia akan memberitahu kabar kepada ibunya itu. Saat makan malam bersama, Gi-hun memberikan beberapa uang kepada ibunya yang merupakan hasil dari menang pada permainan orang asing tadi. Lalu ibunya memberitahu Gi-hun bahwa anak beserta mantan istrinya akan dibawa ke Amerika oleh suami barunya karena telah mendapatkan pekerjaan mapan. Mendengar hal itu, Gi-hun terdiam dan murung. Ibunya memberikan saran untuk mendapatkan hak asuh anaknya kembali dengan menyewa pengacara. Mengetahui menyewa pengacara itu tidak murah, hal itu membuat Gi-hun jadi terdiam sambil melihat foto anak perempuan di HP-nya. Dia jadi teringat akan permainan yang berhadiah besar yang disampaikan oleh pria asing tadi. Gi-hun pun mulai menghubungi nomor telepon yang tertera pada kartu tersebut. Setelah terhubung dengan nomor itu, Gi-hun pun menyampaikan bahwa ia ingin ikut dalam permainan berhadiah besar tersebut. Tak lama kemudian, sebuah mobil asing datang menjemputnya. Sopir mobil itu pun mulai mempersilahkan Gi-hun untuk masuk ke dalam mobil. Saat mengantar Gi-hun menuju tempat permainan tersebut, dalam perjalanannya dia dibius dengan asap agar tertidur. Setelah terbangun, Gi-hun sudah berada di suatu ruangan besar dan telah memakai pakaian dengan nomor urut terakhir, yaitu 456. Ternyata yang mengikuti permainan itu sangat banyak. Para peserta tersebut diawasi oleh beberapa panitia yang mengintai lewat CCTV. Gi-hun sempat mengobrol dengan peserta nomor urut pertama. Peserta itu adalah seorang kakek tua yang merasa jika usianya sudah tidak panjang lagi karena ia mengidap penyakit kanker otak. Melihat hal itu, Gi-hun merasa kasihan kepada kakek tua tersebut. Lalu dari tengah ruangan itu tampak seorang cewek dengan nomor urut 67 yang sebelumnya mencopet uang Gi-hun dari hasil judi, sedang berkelahi dengan peserta lain dengan nomor urut 101. Melihat hal itu, Gi-hun langsung marah dan meminta cewek 67 tersebut untuk mengembalikan uang yang telah ia curi.
Orang nomor 101 merasa terusik dengan kedatangan Gi-hun sampai ia ingin menghajarnya. Namun saat kondisi yang semakin memanas tersebut, tiba-tiba dari arah lain terdengar suara peringatan berbunyi. Tak lama kemudian, para petugas panitia datang dengan memakai jumper berwarna pink sambil memakai topeng di wajahnya. Panitia permainan itu mulai menjelaskan kepada para peserta bahwa mereka akan memainkan 6 jenis permainan dalam 6 hari ke depan. Dan bagi mereka yang berhasil memenangkan permainan akan mendapatkan sejumlah hadiah uang tunai yang sangat besar hingga 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. Tampak beberapa pemain melayangkan protes kenapa mereka harus mengikuti permainan tersebut. Salah satu pemain yang protes itu ternyata adalah teman masa kecil Gi-hun yang bernama Cho Sang-woo dengan nomor urut 218. Kemudian salah satu panitia membeberkan masa lalu hidup para peserta satu persatu yang sebagian besar sedang terlilit hutang, terutama Sang-woo. Sang-woo diketahui sebagai mantan kepala tim di Joy Investment yang menggelapkan dana klien untuk ia investasikan ke saham derivatif dan kontrak berjangka, namun malah mengalami kerugian besar yakni 650 juta won. Hal itu menyebabkan ia terlilit hutang bank dan harus membayar semua kerugian tersebut. Panitia menjelaskan bahwa mereka tidak pernah memaksa para peserta untuk ikut dalam permainan ini karena para peserta sendirilah yang sukarela telah datang dan ingin melunasi hutang-hutang mereka. Kemudian panitia mempersilahkan para peserta untuk mengambil keputusan apakah tetap ingin melanjutkan permainan dengan hadiah yang menggiurkan itu atau kembali ke kehidupan lama yang selalu dikejar-kejar oleh rentenir. Akhirnya para peserta pun mulai berbaris mengambil formulir pendaftaran. Tertera dalam formulir itu mengenai aturan permainan, mulai dari pasal 1, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta menyetujuinya. Setelah membaca peraturan tersebut, Gi-hun mulai menandatangani formulir itu. Lalu para pemain diberi instruksi untuk memasuki arena permainan pertama. Para pemain pun mulai berjalan ke sana sambil melewati mesin presensi wajah. Sesampainya di area pertama, Gi-hun langsung menghampiri Sang-woo yang merupakan teman kecilnya itu. Gi-hun menanyakan kabar dan mengapa dia sampai berada di tempat seperti ini. Sang-woo hanya berucap bahwa ia akan menjelaskan nanti sehabis permainan pertama selesai. Tampak di arena pertama itu ada boneka kuning perempuan berkepala besar dan didampingi 2 orang panitia di sebelahnya. Dari balik layar permainan, seorang ketua penyelenggara yang memakai topeng hitam yang disebut sebagai frontman sedang menelpon pihak lain bahwa untuk permainan pertama telah siap. Tak lama kemudian, permainan pertama yang diberi nama lampu merah lampu hijau dimulai. Para panitia mulai menjelaskan peraturan yang ada, yakni para peserta dipersilahkan untuk bergerak maju jika mendengar aba-aba lampu hijau. Jika ada yang ketahuan bergerak saat aba-aba lampu merah berjalan, maka mereka akan tereliminasi. Pemain akan dikatakan lolos dari babak ini apabila berhasil maju melewati garis akhir pada waktu 5 menit. Akhirnya para pemain pun mulai bersiap menghadapi permainan pertama. Lalu permainan pun dimulai. Para peserta bergegas maju secara bersamaan. Pemain dengan nomor urut 324 terlalu bersemangat sampai ia masih bergerak di aba-aba lampu merah. Hal itu langsung terdeteksi oleh boneka kuning perempuan tersebut. Lalu terdengar sebuah tembakan dan membuat orang itu tergeletak. Mendengar suara tembakan tersebut, semua peserta langsung terkejut. Tak lama kemudian, aba-aba lampu hijau dikumandangkan. Para peserta pun mulai kembali berjalan maju. Temannya yang berada di dekat pria yang terjatuh itu menyadari bahwa pria tersebut telah mati tertembak senapan dari atas. Ia pun jadi langsung ketakutan, lalu berusaha lari ke belakang. Namun sayangnya pergerakan pria itu langsung terdeteksi oleh boneka besar tersebut, sehingga ia tertembak dengan sniper lainnya. Tembakannya kedua tadi telah membuat peserta lainnya jadi ikut ketakutan, membuat mereka semua langsung berlarian ke belakang dan mencoba keluar dari arena itu. Namun sayangnya pintu keluar arena tersebut telah dikunci. Pergerakan para peserta yang ketakutan itu langsung terdeteksi dan akhirnya mereka ditembaki satu persatu. Boneka kuning itu memperingatkan sekali lagi untuk hanya boleh bergerak apabila aba-aba yang diberikan berupa lampu hijau saja. Lalu permainan pun kembali dilanjutkan. Dalam suasana yang menakutkan itu, kakek tua nomor 1 dengan wajah ceria mencoba untuk mempelopori pemain lainnya dan berjalan maju. Para pemain lain pun mulai memberanikan diri untuk ikut bergerak maju pula. Walau begitu, masih saja beberapa pemain terbunuh oleh tembakan pistol akibat masih bergerak di luar aba-aba lampu hijau.
Tampak Gi-hun sedari tadi masih sangat ketakutan dan belum berani untuk bergerak. Sang-woo yang berada di belakangnya memperingatkan kalau waktu terus berjalan dan memintanya untuk segeralah mulai bergerak maju. Karena jika tidak, semua pemain yang gagal melewati garis akhir dalam waktu 5 menit akan tereliminasi. Gi-hun dengan rasa yang masih takut itu memberanikan diri untuk maju pada aba-aba lampu hijau dengan berlindung di balik pemain lain agar lebih aman. Namun tak lama kemudian, pemain yang ada di depannya itu malah gugur. Tiba-tiba seorang peserta yang sudah merasa lelah mendekap kakinya. Orang itu meminta pertolongan Gi-hun untuk menyelamatkannya. Gi-hun yang merasa tidak bisa menyelamatkan orang itu, pada aba-aba berikutnya dengan berat hati, dia melepas dekapan pria tersebut. Sementara itu, cewek nomor 67 bergerak maju berlindung di belakang pria nomor 101, sehingga membuat pria itu merasa jengkel. Kemudian pada aba-aba berikutnya, cewek 67 membalas perlakuan kasar yang ia terima sebelumnya dengan menjambak rambut pria nomor 101 sampai membuatnya terjatuh. Permainan terus berjalan. Beberapa pemain satu persatu berguguran. Dengan tidak memiliki rasa kemanusiaan, suasana pembunuhan yang mengerikan itu disaksikan dengan santainya oleh frontman sambil mendengarkan musik jazz di belakang layar. Waktu permainan akan habis. Beberapa pemain seperti Sang-woo, kakek nomor 1, pria nomor 101, dan cewek nomor 67 telah berhasil melewati garis akhir. Sementara itu, Gi-hun tampak masih belum dekat dengan garis akhir tersebut. Ia pun terus berusaha untuk mencapainya. Namun saat waktu berada dalam detik-detik akhir, Gi-hun tersandung oleh tangan pemain lain. Untungnya dari belakang ada pemain yang baik hati dengan nomor urut 199 dan menahannya agar tidak bergerak pada saat aba-aba lampu merah. Hampir saja Gi-hun tereliminasi jika tidak tertolong olehnya. Lalu di detik-detik akhir, Gi-hun bersama orang nomor 199 berhasil melewati garis finish tersebut. Di sisi lain, tampak beberapa pemain tidak berhasil melewati garis akhir pada saat waktu sudah habis. Otomatis orang-orang yang gagal itu langsung ditembaki satu persatu dan permainan pertama pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode pertama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.